Jadi gini, jadi konten hari ini nih bahas masalah hukum. Jadi saya punya inisiatif membagi ilmu hukum ini untuk anak-anak SMP, SMA supaya mereka ini tidak salah arah. Kalau mau apa-apa itu pasti mereka mau berpikir dulu. Ini itu ada hukumnya. Jadi untuk basic hukum dasar ini gimana? Ya, ini terkait basic hukum dasar, Pak. Kalau di Indonesia sendiri itu kan negara hukum, Pak. Iya. Jadi hukum itu pasti diterapkan di berbagai hal. Terkait ada kayak anak itu ada sendiri, terus terkait pidana-pidana umum itu ada sendiri. Nah, kalau menyangkut masuk ke ranah anak SMP atau SMA maupun SD itu mungkin bisa masuk ke perlindungan anak atau pidana anak, Pak. Kalau terkait 18 ke atas itu naiknya ke hukum umum. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan tidak jarang anak SMP SMA ini tidak sengaja menjurus ke perbuatan yang kriminal, kadang kriminal ya. Iya. Ya itu gimana? Kalau menurut hukumnya Ya. itu gimana? Kalau menurut hukum, Pak, kalau di undang-undang UU SPPA itu perlindungan anak, terkait perlindungan anak itu anak yang di bawah 18 tahun itu bisa terkena hukum, namun tidak begitu kayak umum, Mbak. Jadi tetap mereka kena hukum, tapi hukumnya itu sendiri, ada badan hukum sendiri terkait anak-anak. Jika di atas 18 tahun itu mungkin bisa masuk ke hukum umum itu 18 sampai 21. Kalau umum itu lebih tepatnya 21, Pak. Umur 21. Oh gitu. Kalau misalnya yang melakukan ini di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Nah, ini kekerasan yang seperti apa, Pak? misalnya kayak yang terjadi ya, membuli. Pembulian. Kadang kan yang dibully ini nggak terima. Iya. Begitu dia pulang sekolah, bales. Iya. Ya fisik lah. Kasih tahu itu gimana? Ya, kalau kasus bullying itu di USPPA itu tertera itu masuk kasus kekerasan. Jadi di USPPA itu membahas terkait itu kan ada USPPA, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kalau nggak salah, itu terkait perlindungan anak. Itu membahas terkait ini, Pak. Jadi kekerasan itu aspeknya ada banyak, fisik, terus mental. Ya mental. Nah, ya. Seperti itu termasuk suatu kekerasan. Jadi bullying termasuk pidana kekerasan, Pak, bisa dibilang seperti itu dalam undang-undangnya itu. Nah, kalau mereka melanjutkan ke ranah hukumnya gitu, misalnya ada orang nggak terima, orang tuanya nggak terima, itu Ya. tetap dilanjutkan apa diurus secara kekeluargaan? Ya, jadi di Undang-Undang SPPA itu gini, Pak. Itu kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait pidana anak atau perlindungan anak. Itu adanya sistem diversi maupun sistem keadilan restoratif. Jadi diversi itu lebih ke seperti ini, Pak. Penyelesaian apapun itu kalau bisa sebelum kerana hukum kita adakan mediasi terkait yang di dalamnya itu ada mungkin kalau di sekolah, Pak, ya, itu nanti ada guru, terus wali dari siswa yang bermasalah maupun korban atau orang tua seperti itu. Jadi sebelum kita memasuki ranah pengadilan itu lebih utamakan diversi itu, Pak, mediasi. Oh, mediasi. Iya. Cuman ya kalau SMP ini apa, saya ngeliatnya formal ya semua. Ya itu ada yang nggak terima. Begitu dibully, pulangnya tuh dia manggil teman-teman gengnya. Nah, terjadilah banyak tawuran pelajar. Nah itu gimana? Kadang ada yang lolos dari sergapan polisi, juga ada yang kena. Nah, yang kena ini kadang juga menyangka, siapa tadi temanmu? Ini si A, si B, si C, si D. Itu gimana? Nah itu bentar, Pak, saya buka buku, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, dalam hal itu kalau masih di bawah umur, Pak, di bawah 18 tahun, di atas 12 tahun kalau nggak salah, itu mereka itu nanti tetap, Pak, dikembalikan pada
orang tua. Jadi orang tua nanti panggil sama kemasyarakatan maupun guru itu juga berperan dalam hal itu Pak. Kan kalau itu selepas dari pulang sekolah Pak ya, berarti kan guru kan bisa masih bertanggung jawab. Misalnya kan dalam guru kan karena lingkupnya itu sekolahan sampai mereka pulang, mereka di rumah tuh Pak. Nah jadi di situ itu bisa kemasyarakatan dari pihak masyarakat RT RW atau apa, bisa juga dari guru maupun orang tua Pak. Jadi nanti mereka dikembalikan. Nah nanti itu kan pasti ada pihak yang kayak namanya kekerasan Pak ya, ada kayak memar atau apa fisik gitu, pasti kan ada yang orang tua nggak terima gitu, anak saya diginikan gini gitu. Kadang ada yang minta visum. Ya ada yang minta visum itu bisa Pak. Kalau jadi di pidana anak itu ada terkait bullying, terkait kekerasan ini ada pidana ataupun perdata. Tapi jika perdata itu terkadang itu masih sulit Pak, soalnya kan di bawah umur. Ada yang perdata itu di pasal berapa ya Kak? Tapi pasal berapa lupa saya. Bentar. Kurang lebih jadi pokoknya di KUHP itu ada KUH perdata itu ada yang namanya apa ya, ganti rugi atas hal yang dilakukan kekerasan ataupun apa gitu Pak. Bentar saya lupa. Itu ganti ruginya materi apa tanggung jawab biasa? Kalau biasanya itu kayak kalau di ranah kayak ngijoli ya misalnya. ranah siswa itu biasanya kalau ranah umum itu kan biasa ganti rugi terkait uang, penuntutan kita minta uang berapa gitu buat selesai masalah clear gitu. Kalau di anak itu biasanya cuma sekedar biaya kayak pengobatan gitu Pak, bolehnya diminta sekedar itu, nggak bisa kayak sampai minta berapa gitu, nggak bisa kalau di ranah anak. Tadi kan ada kayak ganti uang ya. Iya. Itu menurut orang tua apa enggak termasuk pemerasan? Enggak. Nah, kan di ranah hukum sendiri juga itu Pak, kayak visum gitu Pak ya. Visum itu kan ada kayak tingkatan parah atau tidak parahnya kan ada Pak. Jadi ya kalau kita cuma apa ya, cuma kayak memar sedikit gitu, tapi kita mintanya besar ya bisa kena pemerasan Pak. Jadi di situ dihukum juga kan nggak sepihak gitu Pak. Sama saya punya masalah sama bapak, saya melaporkan bapak atas kekerasan kena visum. Nah saya sepihak, wah saya ini luka-luka, saya kasih minta ganti rugi 25 juta ke bapak. Nah itu nggak bisa serta-merta seperti itu. Karena kan dihukum itu ada penyidik Pak. Jadi di situ juga penyidik itu berperan Pak. Jadi mengecek gimana emang apa bener gitu, terus kekerasannya gimana, ada masalah apa. Jadi ada kayak nominal yang nggak boleh melampaui dari masalah sih Pak gitu. Jadi paling fairnya itu misalnya kalau fisik bisa langsung ke rumah sakit ya? Iya, lebih enaknya kan gitu Pak, langsung ke rumah sakit tanggung jawab pengobatan. Cuman ada nggak sampai pernah nangani gini Mas? Aduh kalau terkait bullying itu belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Oke lanjut ke segmen berikutnya. Gimana kalau pelajar SMP SMA ini secara tidak sengaja memasuki dunia narkoba? Masuk di dunia narkoba. Serem ya? Iya. Saya rasa banyak Pak ya kasus-kasus sekarang terkait kayak anak SMA gitu, kayak memakai sabu ataupun hal narkoba lainnya. Kalau dalam pandangan hukum sendiri Pak, kembali lagi ke pidana anak Pak ya. Jika mereka masih di bawah 18 tahun, di atas 12 atau 14 tahun itu mereka masih bisa terkena diversi. Jadi biasanya itu mereka kalau masih di bawah 18 tahun itu bisa Pak terjerat hukum bisa. Namun hukumnya itu tidak seperti pada umumnya. Kalau pada umumnya kan ditempatkan di lapas, nanti suruh situ ngandang berapa tahun gitu. Kalau untuk kayak anak di bawah 18 tahun itu lebih ke ada kayak selalu sering kayak pendidikan gitu Pak. Jadi di sana mereka dikasih kayak wawasan bahasanya ini yang kalau umum itu rehab, tapi itu lebih khusus lagi Pak. Kalau umum kan rehabilitasi. Kalau yang anak itu lebih khusus lagi, ada pendidikan terkait hal-hal itu, kejahatan kayak gitu. Nah itu nanti
itu masuknya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu pasal 1 ayat LPK ayat 20 Pak. Itu ada LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi di situ tempat anak menjalani hukuman Pak. Jadi hukuman untuk anak itu dibedakan Pak, dengan umum. Jadi tempat selnya itu sendiri. Dan di situ lebih kayak khusus lagi, pertindakannya lebih khusus lagi gitu Pak. Nah, misalnya Iya. si pelajar tadi ada yang jadi bandar, kan beda kan? Iya. Pengedar dengan bandar ini beda ya. Iya ya. Dan pengguna, Iya. kalau pengguna mungkin direhab ya. Iya, kalau pengguna itu direhab. Nah, kalau setahu saya mungkin ya, kalau saya lihat itu ada yang pengedar dan bandar, itu gimana Mas? Jika salah satu terlibat di situ. Jadi gini Pak, kalau di pidana anak ya seperti yang saya katakan tadi kan ada lapas LPKA itu Pak ya. Itu anak itu bisa terkena. Tapi terkenanya itu nggak sama kayak umum hukumnya Pak. Anak itu terkena hanya setengah dari hukuman umum. Kayak contohnya yang pengguna itu Pak. Pengguna kan kurang lebih 4 sampai 6. Nah, kalau anak biasanya cuma 2 tahun, setengah dari 4 gitu. Jadi mereka itu bisa terkena tapi setengah dari hukum umum gitu. Makanya kan dari situ juga kan kita melihat terkait mental anak tuh. Itu baik pengedar bandar. Kalau pengedar itu beda lagi Pak, hukumannya itu beda lagi. Berapa tahun gitu kalau pengedar, lebih dari 4, kalau 6 itu lebih Pak, lebih dari itu. Kadang kan dia apa ya, mengajak teman-teman coba-coba gratis. Iya. Setelah gratis ketagihan, nah setelah ketagihan dia disuruh beli. Iya. Ya itu kebanyakan gitu. Ada yang kayak gitu Pak. Malah ada yang lebih parah itu, saya pernah dengar kasus Pak. Itu kayak orang yang udah berumur gitu Pak ya, udah yang masuk dalam ranah hukum. Itu kayak mencicipi ke anak di bawah umur itu banyak Pak kayak gitu Pak. Nah, itu mungkin kasus yang harus benar-benar ditangani Pak ya, dari penyidik maupun perlindungan anak itu. Karena kan sini tuh anak adalah penerus bangsa Pak. Sampai Ya, anak terjun benar. dalam hal-hal seperti itu tuh waduh, sangat disayangkan Pak. Jadi Jarang ya yang nyerang orang tua. iya Pak. Soalnya kalau anak itu aset negara lah Pak. Jadi benar-benar itu. Pokoknya kalau terkait hukum anak Pak ya, hukum anak itu masih bisa diversi, masih bisa melakukan mediasi, cara mediasi itu tadi itu selama hukumannya di bawah 7 tahun. Jadi kalau hukumannya di bawah 7 tahun itu masih bisa diversi Pak, masih bisa dibuat mediasi. Tapi kalau hukumannya udah di atas 7 tahun seperti kayak kasus pembunuhan atau apa, itu udah tidak bisa diversi Pak. Soalnya kan kasusnya udah parah. Tuh. Tapi tetap masuknya ke ranah apa, sel anak itu tadi Pak, lapas anak itu tadi. Tuh, misalnya kan situ kita juga menahan mental anak biar nggak down gitu Pak. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kalau pengguna ini kan mesti ada, kalau dia pas kepingin apa kan sakau istilahnya, Iya. itu tetap dibiarkan di sel apa ditangani lagi? Nah, jadi gini Pak, kan kalau ada anak yang ini sependek pengetahuan saya Pak, Ya. kalau ada orang yang menggunakan narkoba udah kecanduan Pak, masuk dalam sel itu kan ada rehabilitasi. Jadi di rehabilitasi itu di situ tidak memberhentikan total Pak. Soalnya tidak bisa Pak, seorang kan udah ketagihan langsung suruh berhenti total itu Iya, sulit gitu Pak. Jadi di situ masih dikasih Pak. Namun terapi ya. ya untuk penggunaannya dikurangin seperti itu. Jadi kalau soal di sana itu masih dikasih, tapi ya itu pengurangan Pak, perlahan gitu, bertahap, step by step untuk biar bisa rehab benar-benar gitu Pak. Oh, begitu ya. Iya. Jadi pengguna ini istilahnya korban ya mungkin ya. Iya. Karena nggak tahu. Bisa dibilang korban Pak. Tapi kalau udah sampai terjun ke situ ya nggak tahu lagi Pak, namanya korban atau apa itu. Iya, Kalau iya. awal kan mungkin
bisa dibilang korban. Soalnya kan anak Pak, anak kan yang biasanya cuma main-main seneng-seneng sama temen kan nggak tahu dunia gitu Pak. Nah itu kan biasanya dari dunia luar yang masuki, bisa dibilang korban bisa juga. Oke, lanjut ke segmen berikutnya tentang pencurian barang ya Mas. Pencurian barang. Dulu waktu saya kuliah itu ada curanmor. Nah, yang mengotaki ini umur 16 tahun. Jadi dia yang menyuruh, ada yang bagian eksekusi sama yang bagian ngawasi. Ya itu gimana? Itu juga di bawah umur semua Pak ya? Iya. Iya. Kecuali yang ngawasi. Yang ngawasi itu masih mahasiswa lah. 23 tahun. Mahasiswa yang mengawasi itu. Ya. Nanti gini Pak. Kembali lagi ke tadi yang namanya hukum anak Pak. Kan dalangnya di sini anak berumur 16 tahun. Itu kan masih dikatakan di bawah 18 tahun. Jadi masih bisa dalam proses diversi. Soalnya kan di pasal 362 KUHP itu dijelaskan bahwasanya kasus pencurian itu terkena kurang lebih 5 tahun penjara. Jadi masih di bawah 7 tahun. Jadi masih bisa proses diversi itu masih bisa dilakukan. Tapi jika udah jalan ke kayak dalang gitu Pak, berarti kan dia udah profesional ya. Udah mungkin pernah lihat film itu menurutku ya. Dia lihat film Pak. Ya kemungkinan biasa anak-anak kan gitu Pak, meniru-niru apa yang dilihat ya. Ya kalau itu biasanya tetap Pak dilakukan proses diversi itu tadi. Nah terus enaknya gimana terkait penyidikan itu juga jalan. Jadi ya dari awal sampai akhir Pak, di dalam peradilan hukum anak itu sendiri dibedakan Pak. Semua itu serba dibedakan dengan umum. Misalnya terkait dari mental maupun hal-hal yang lain perkembangan anak. Jadi nanti jika memang ranah hukum itu perlu dilakukan, itu adalah proses terakhir Pak. Jika memang mediasi itu tidak bisa menemukan jalan baiknya, kita lari ke hukum itu sendiri Pak. Jadi di ranah hukum itu pengadilan itu semua serba, kalau anak sendiri Pak itu semua serba berbeda dengan umum. Kalau di umum kan ada kayak berpakaian rapi, terus pakai kayak baju-baju toga-toga seperti toga gitu ya. Kalau di anak sendiri itu semua terkait hakim, jaksa penuntut umum, terus yang lain-lain pengacara itu tidak boleh menggunakan baju yang semestinya dipakai di bidang di umum Pak. Jadi mereka menggunakan pakaian bebas gitu tapi rapi. Nah, dan itu sistem pengadilannya tertutup terkait nanti nama ataupun siapa itu tidak boleh disebutkan dalam umum Pak. Soalnya kan takutnya kalau kita sebutkan seumpama kita ambil nama Andi. Si Andi itu kemarin melakukan pencurian. Nah, nama Andi tersebar Pak. Nah, di situ kan mental anak bisa down, bisa menjadi turun lah, jelek gitu. Gantian bully. Ya, malah mereka nanti kena bully lagi gitu. Jadi di situ terkait nama, terkait proses, semua proses itu tidak boleh ada campur tangan umum. Jadi yang bersangkutan seperti kayak hakim, jaksa, orang tua, terus tokoh masyarakat, guru, ya perwakilan aja jadi gitu Pak. Nah, kalau terkait yang kayak itu masih bisa kalau memang jalurnya hukum ya itu tadi Pak, setengah dari hukum umum. Tapi kalau kan tadi ada yang kata Bapak tadi ada mahasiswa. Kalau mahasiswa itu di atas 20 ya, di atas 20 kan, jadi masih bisa kena umum Pak. Apalagi terkadang Pak ya, kalau kita melakukan tindak kejahatan bersama anak di bawah umur, meskipun bukan kita dalangnya, tapi bisa kalau yang lain itu anak di bawah umur, bisa kita yang dikatakan dalang Pak. Nah jadi gitu, soalnya kan dibalik ya. Iya, soalnya kan banyak pemikiran nggak mungkin anak di bawah umur itu seperti ini. Tapi semua itu juga lari dari ada yang dihukum itu ada namanya praduga tak bersalah. Jadi semua itu harus diteliti dengan benar Pak. Adanya kayak penyidik itu kan harus benar-benar. Oke. Berikutnya tentang miras ya. Hukum anak-anak ketika bersentuhan dengan miras mana? Ya Pak, kita membahas terkait miras dulu Pak. Iya. Jadi ini ada juga undang-undangnya. Ini terkait undang-undang undang-undang minuman keras Pak ya.
di pasal 4 ini jadi minuman keras itu ada macam-macamnya Pak, kayak narkotika. Jadi ada golongan 1, kalau narkotika itu golongan 1, 2, 3. Kalau yang minuman beralkohol itu ada golongan A, B sama C. Banyak ya. Ya, jadi cuma bedanya terkait kayak golongan A, B, C itu terkait kadar etanol Pak. Terkait kadar etanol ataupun alkoholnya. Itu kalau di A itu menyebutkan 1 sampai 5. Itu masuk A. Masuk kalau B itu dari 5 sampai 20. Kalau C itu 20 sampai 55. Begitupun juga narkotika Pak. Kalau narkotika itu kan golongan 1, 2, 3 itu jenis-jenis dari tingkatan yang berbahaya sampai yang nggak begitu ya, semua berbahaya sih Pak. Tapi ya ada yang lebih berbahaya, bikin candu banget gitu Pak, kayak sabu itu kan bikin candunya keterlaluan ya, itu masuk golongan 1 gitu. Oh. Ini Mas, apa ada lagi kayak pil koplo. Pil koplo ya, itu juga bisa masuk golongan 1 Pak. Oh. Jadi bentar Pak ya, saya carikan sedikit. Tapi nggak ketagihan ya pil koplo itu. Bisa Pak, bisa aja ketagihan Pak. Soalnya kan apa ya? Ada zat yang buat apa ya, buat ketagihan gitu. Tapi kalau yang paling parah ya kayak sabu, ganja itu memang paling parah Pak. Dan soalnya kan kalau dihukum sendiri itu kayak narkoba itu boleh digunakan tapi hanya untuk penelitian ataupun itu kedokteran itu Pak. Kalau buat kayak umum nggak boleh. Jadi ada kadarnya sendiri itu. Nah, di alkohol itu. Tapi kalau dari anak sendiri ya kan ini alkohol ini juga diperjualbelikan Pak di Indonesia, tapi yang memiliki izin aja, dan itu cuma boleh diminum di tempat, tapi memiliki batas umur terkait menuju ke tempat itu. Itu pun ada syarat-syarat tertentu Pak untuk membuka kayak usaha seperti itu. Kalau perdagangan bebas kayak penjualan bebas itu ada nggak boleh Pak. Jadi semua kayak alkohol itu ada surat izin, dan pemasaran alkohol itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kayak iklan alkohol gini-gini tidak diperbolehkan. Dan untuk anak-anak sendiri itu sangat-sangat tidak diperbolehkan Pak, karena kan ini sangat berpengaruh jelek kok ya buat kesehatan tubuh. Merusak. Ya merusak, salah satu merusak. Jadi ya buat anak tidak diperbolehkan. Kalau terkait hukumnya itu mungkin masih bisa ya yang seperti saya katakan tadi kok, diversi itu. Kalau terkait misalnya kan miras memang benar itu hal yang merusak diri sendiri, tapi masih bisa dengan cara negosiasi. Misalnya kan tidak merugikan orang lain, jadi kan merugikan diri sendiri. Jadi itu masih bisa dibicarakan sama orang tua. Kekeluargaan lagi. Ya, kekeluargaan lagi. Tapi kalau kita merugikan orang lain kan kita ketemunya sama orang lain gitu Pak. Jadi ada satu lagi Mas. Iya. Ngelim. Ngelim. Ya, pernah dengar ya? Iya Pak. Yang sedap. Iya. Ngelim. Kalau ngelim itu kurang lebih kayak itu Pak ya, apa ya? Kayak hampir kayak narkotika ya Pak. Narkoba ya, hampir kayak narkoba Pak ya. Kan efeknya kan bikin kayak pusing. Ngefly. Iya, ngefly. Itu ada juga Pak di golongan berapa kalau antara 2 kalau nggak 3 Pak, lim itu Pak. Lim. Ya. Soalnya kan di situ juga kan yang bikin tidak dibolehkan itu apa ya, ada kadar yang membahayakan tubuh jika kita hirup terus-menerus gitu. Banyak Pak kasus kalau buat kayak semacam buat kayak fly mabuk gitu banyak Pak. Ada juga kasus itu komik Pak. Pernah dengar Pak? Komik. Ya, jadi minuman obat batuk komik gitu Pak. Itu diminum sampai 5 atau 6 bungkus langsung gitu kan bisa membuat itu. Itu rame di Jember Pak. Daerah Jember itu rame. Minuman komik itu. Nah itu, jadi hal-hal yang memabukkan. Jadi di undang-undang itu mengatur hal-hal yang memabukkan. Jadi kan di Indonesia sendiri kan ada 3 hukum yang dipakai. Yang pertama hukum nasional, ya undang-undang dan lain-lainnya. Yang kedua itu hukum Islam, dan ada hukum adat. Ya, jadi norma-norma yang ada di masyarakat yang setuju oleh masyarakat itu diatur. Jadi ketiga hukum ini saling berkecimpung, saling membantu gitu Pak. Melengkapi ya? Ya, melengkapi. Jadi kalau dari hukum nasional belum ada, bisa menggunakan hukum Islam. Selama itu orangnya Islam. Tapi yang sering ini ya, malah nggak hanya orang nakal, orang yang cerdas pun pinter bisa kena narkoba. Iya, ya ada juga sih Pak. Ya.
Karena tapi terkadang orang kayak banyak kayak apa ya Pak? Saya pernah dengar itu kayak artis gitu ya, artis atau pemain band itu ada yang berjimbung ke narkoba. Itu dengan alasan dalil mereka itu berbicara bahasanya PD. ini demi apa ya kesuksesan di panggung, biar kita tidak lelah, biar kita padahal kan banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Ya bisa untuk membantu tapi dengan resep dokter gitu. Dengan bantuan dokter lagi. Kalau sekedar kita asal make tanpa resep ya tidak boleh begitu. Jadi ada juga kasus ya overdosis. Ya overdosis itu sering terjadi itu aduh parah banget itu sampai kayak berbusa-busa Iya, gitu iya, ya. iya. Ya kan yang adanya hukum kan karena itu Pak, kebanyakan kasus terkait itu makanya hukum diadakan. Oh iya, iya. Karena hukum kan ambil dari sosiologi hukum itu. Jadi hukum yang ada di masyarakat diterapkan ke hukum nasional demi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Biasanya Mas kalau orang sudah kena rehab gitu ada kemungkinan normal nggak anak-anak itu bisa kembali? Normal kembali dalam arti gimana Pak? Yang cacat itu maksudnya mental apa pikirannya? Oh gitu. Kalau udah terlanjur, kalau emang sampai kayak apa ya, kayak berat tubuh atau gimana yang kayak pengaruh ke fisik itu sulit Pak buat ngilangin itu sulit, buat ngilangin kebiasaan itu sulit. Tapi kalau cuma untuk rehab kan tujuannya cuma gimana caranya Berhenti. mereka itu berhenti, tidak melanjutkan hal yang salah atau negatif itu. Kalau terkait kayak udah ada kecacatan fisik itu sulit Pak. Mungkin ya bisa tapi mungkin dengan terapi itu. Tapi kebanyakan gimana kalau anak-anak itu yang terjadinya di masyarakat? Ya bisa Pak, bisa. Tapi untuk prosesnya lagi bisa lebih lama lagi. Misalnya kan di rehab sendiri kan yang diutamakan yaitu tadi pemberhentian pemakaian itu. Buat rehabilitasi terkait cacat fisik itu ya dikasih tapi nggak begitu terlalu gitu Pak. Oke. Cukup. Sekarang lanjut ke dasar hukumnya ya. Iya. Langsung Pak ya. Langsung. Nah. Ya kalau kita runtutkan lagi, pertama kan pembahasan terkait bullying Pak, terkait kejahatan anak. Ya di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu di pasal 73 Pak, lebih tepatnya itu di ayat 1 menyebutkan seperti ini. Pidana dengan syarat dapat jatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang jatuhkan paling lama 2 tahun. Jadi anak bisa dipidana dalam kayak terkait bullying ataupun kekerasan terhadap temannya Pak. Tapi dengan syarat yang menggunakan syarat dari hakim itu mereka maksimal kena 2 tahun kurang lebih seperti itu. Maksimal ini. Ya maksimal Pak, paling lama. Nah kalau terkait ini kalau anak Pak ya, kalau udah lewat dari kata anak ya kembali ke umum lagi Pak. Iya. Bullying itu banyak sih Pak. Kalau bullying ini Pak ada tentunya yang nomor 2 ini. Jadi ada maksudnya syarat umum khusus ini juga dijelaskan di pasal 73 ini Pak. Di pasal 73 ayat 3 ini yang umum seperti ini. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi dalam menjalani masa pidana dengan syarat. Jadi pada kayak syarat umumnya ini syaratnya ya harus bisa mengontrol biar dia nggak melakukan kesalahan lagi seperti itu. Kalau lebih khusus itu mungkin lebih ke kayak apa ya Pak, pidana yang sangat-sangat merugikan ya, yang fatal. bisa dibilang fatal ya. Jadi itu biasanya kalau di syarat-syarat khusus itu biasanya hal yang benar-benar fatal Pak, disyaratkan khusus. Dan itu biasanya ditempatkan di apa itu namanya di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Jadi mereka diserahkan ke situ. Jadi awal itu ada proses pengembalian ke orang tua atau bisa jadi itu kayak damai. tadi yang diversi damai. Kalau damainya oke damai, akhirnya dikembalikan ke orang tua itu bisa. Tapi kalau biasanya kalau tetap saya nggak terima, ini harus ada jalur hukum ataupun biar anak ini cerah. Biasanya itu dilarikan ke itu tadi Pak, LPKS. Jadi lembaga penempatan
kesejahteraan sosial. Jadi situ nanti anak itu mendapatkan wajib belajar 9 bulan. Kurang lebih seperti itu. Jadi di situ anak mendapatkan wajib belajar 9 bulan terkait hal yang mereka lakukan, kesalahan mereka itu. Itu. Untuk selanjutnya ke Miras. Miras ya. Ya, kalau miras sendiri itu ada di lebih yang sering disinggung Mbak ya, di Perpres Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013. Bentar saya buka dulu. Jadi kan di miras tadi kan ada golongan A, B, C Pak ya. Ya, jadi di pasal 18 ini menyebutkan setiap orang bentar. Ya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Jadi ini tuh pasal 5 ini membahas terkait kalau nggak salah pasal 5 itu produksi ya. Jadi di pasal 5 itu yang memproduksi. Kalau yang di pasal 6 itu menyimpan atau mengedarkan. Jadi pengedaran, menyimpan, masukkan. Terus yang di pasal 7 itu ada mengkonsumsi. Nah, kita bahas terkait hukumnya masing-masing Mbak. Pasal 5, 6, 7. Jadi di pasal yang 5 tadi yang terkait pembuatan itu 2 tahun atau sampai kurang lebih 10 tahun paling lama. Nah, kalau kita sangkutkan lagi ke anak, ya kembalinya seperti itu tadi Pak, yang saya katakan pidana anak itu setengah dari pidana umum. Ini kan di pidana umum Pak. Jadi kalau memang di pidana anak itu tidak membahas terkait kejahatan yang mereka lakukan, kita bisa ambil di pidana umum, tapi kita ambil setengah dari hukuman yang umum itu Pak. Terus di pasal 19 ini ada yang terkait penyimpanan tadi Pak. Penyimpanan ini kurang lebih penjara 2 tahun, 2 sampai 10 juga. Tapi dendanya 200 juta sampai 1 miliar. Ngeri. Ya itu kan di penyimpanan pengedar Pak. Sekelas pengedar. Kalau di sekelas pengguna, pemakai itu 3 bulan sampai 2 tahun. Jadi kan di sini kan cuma kita butuhkan rehab. Iya. Jadi ya nggak butuh waktu lama Pak. Karena ya itu kembali lagi mereka cuma merusak diri sendiri, tidak merusak orang lain Pak. Jadi merugikan dirinya sendiri. Jadi di sini cuma membutuhkan rehab. Jadi cuma 3 bulan sampai 2 tahun itu paling lama. Oke. Kalau dendanya sih 10 juta sampai 50 jutaan Pak. Lanjut ke apa Pak? Narkotika. Ya, kalau di narkotika ini masuk UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pasal 6 ya Pak. Bentar, Pak, saya cari Pak. Nah, jadi di sini tuh ya seperti yang saya katakan tadi Pak, di golongan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Oh, yang tadi. Kita jabarkan terkait golongan 1 Pak ya. Iya. Golongan 1 itu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Jadi di golongan 1 ini tidak bisa digunakan dalam terapi Pak. Seperti sabu itu kayak Salah gunakan ya. ya itu nggak bisa digunakan sebagai terapi kan, yang kayak saya bilang tadi Pak ya. Kalau anak kepegang karena penggunaan narkotika, apakah masih dikasih atau gimana Mas? Kan saya tadi bilangnya masih dikasih Pak, tapi ini nggak dikasih golongan 1 Pak. Karena golongan 1 itu bersifatnya sangat candu Pak. Kalau tetap dikasih golongan 1 nggak akan bisa berhenti. Nah maksudnya mereka di golongan 2 sama 3. Golongan 2 itu berkhasiat pengobatan. Iya. Jadi ini sebagai pilihan terakhir dalam proses pengobatan Pak. Di nomor 3 itu. Tapi di nomor 2 itu masih potensi untuk mengakibatkan candu itu masih tinggi Pak. Tapi nggak setinggi dari yang golongan 1. Nggak langsung selesai berarti ya. Ya. Kalau yang C ini tujuan pengembangan ilmu. Jadi lebih ke pengembangan ilmu, juga bisa buat ya masalah kayak apa? Pengobatan Pak. Bisa juga tuh narkotika ya. Kalau hukumnya sendiri narkotika itu yang udah saya bahas tadi Pak ya, terkait apa penggunaan itu kurang lebih 4 sampai 6 itu penggunaan. Kalau pengedar bandar itu parah parah itu Pak pasti Pak.
Jadi kalau kembali ke anak lagi, semua dasar anak itu kan demi masa depan anak, jadi cuma setengah biar mental mereka tidak down. Ya, mungkin tuh. Yang Lanjut. apa terakhir? Curahan umur ya. Pencurian, Pak. Pencurian. Ya. Jadi di pasal pencurian itu di anak itu kan masuk tindak, kalau kan di yang UU SPPA itu kan terkait kekerasan, Mbak. Lebih ke khusus kekerasan kepada kayak anak gitu. Jadi perlindungan anak sendiri kalau UU SPPA. Kalau kejahatan anak sendiri itu kurang, kejahatan terkait pencurian atau apa itu kurang dibahas di UU SPPA. Mungkin dibahas tapi nggak spesifik, Pak. Jadi terkadang hukum itu kita menggunakan hukum umum, tapi dengan syarat setengah tadi. Jadi kalau pencurian itu bisa terkena pasal 362 KUHP, Pak. Yang bunyinya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Umum tuh ya? Ya, itu di KUHP, Pak. Kalau lebih ke KUHP itu lebih apa ya? Hukumannya itu lebih ringan, Pak. Soalnya kan KUHP itu peninggalan Belanda, Pak. Undang-undang yang kitab undang-undang hukum pidana ataupun perdata, KUHP. Itu tinggalan dari Belanda yang masih kita pakai. Nah, jadi di hukum itu juga ada kayak teori-teori gitu, Pak. Hukum yang baru mengalahkan yang lama, hukum yang tinggi makanya seperti itu. Jadi kalau tidak ada di undang-undang yang dibuat oleh Indonesia, jadi kita menggunakan masih KUHP itu, Pak. Kitab undang-undang pidana. Jadi di sini kurang lebih 5 tahun dan buat dendanya itu 900.000 itu. Gitu, Pak. Lumayan. Ya lumayan. Tips untuk anak-anak. Tips untuk anak-anak. Ya. Dari pembahasan awal sampai akhir kan kita membahas terkait kejahatan, Pak. Tindak laku yang tidak boleh dilakukan. Jadi ya saran saya jauh-jauhi hal-hal yang bersifat negatif. Jika kalian punyai pemikiran dari mau melakukan hal-hal yang negatif, mungkin bisa mengalihkan perhatian ke hal yang positif, mungkin dengan belajar atau dengan bermain dengan yang sewajarnya gitu, Pak. Terus terkait kayak konsekuensi, Pak, ya, jika kita melakukan mungkin konsekuensi. Kalau kalian melakukan hal yang kekerasan itu melanggar hukum, Kriminal itu lah. ya kriminal lah. Itu bisa berefek panjang ke kalian, ke masa depan kalian. Contohnya sekarang buat ketika kita ada melamar pekerjaan itu dibutuhkan SKCK. Oh iya. Ya, jika kita di keterangan SKCK itu tertulis melanggar suatu hukum, kan pasti nilai dari kita sendiri minus, Pak. Ya, jadi malah kita untuk mencari pekerjaan itu malah terbatas, tidak bisa leluasa karena adanya hal itu. Jadi bumerang sendiri ya? Ya, jadi bumerang diri kalian sendiri. Jadi hindari semua hal-hal negatif yang ada, lakukan hal positif yang bisa kalian lakukan. Itu. Jadi yang paling utama ya, kalau menurut saya itu jauhi ruang lingkup yang negatif. Jadi jangan bergerombol atau berteman dengan orang yang salah. Otomatis lama-kelamaan kita akan menjadi seperti mereka. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Dan pengawasan orang tua juga sangat penting, Pak. Orang tua maupun orang di sekitar itu sangat penting. Pengaruhnya besar ya? Iya, pengaruhnya besar, Pak. Kadang ada orang tua yang main sama-sama di jarno gitu. Iya. Sama kan kadang itu saya anak nakal itu, Pak. Kadang anak kayak yang melanggar hukum itu mereka itu dengan dalih gini, Pak, kurang perhatian dari orang tua atau kurang pengawasan dari orang tua, main terlalu lama sampai larut dibiarin, terus mereka gini biarin, mereka lagi sakit nggak ada. Jadi perhatian dari orang tua itu nomor 1, Pak, biar mereka tidak salah jalan untuk memilih. Kan contoh orang tua kan contoh utama, Pak. Seperti itu. Oke, ada lagi? Mungkin itu aja, Pak. Oke.